صل وسلم دائما على مدى صل وسلم دائما على مدى والعالي والأصحاب من قد وخاد وآلي والأصحاب من قد وخاد صل وسلم دائما على مدى صل وسلم دائما على مدى والعالي والأصحاب من قد وخاد وآلي والأصحاب من قد وخاد. Rumah untuk pembersihan rumah. Karena untuk mengejar waktu agar tidak kemalaman sampai lokasi. Nusantara sudah sampai di lokasi tujuan untuk permintaan dari yang punya rumah untuk pembersihan sekaligus mengobati istrinya yang kerap kali kesurupan. Pasien yang istri dari bapak ini, dia setiap hari hampir kesurupan. Berat dikeluarin lagi. Kenapa menangis?
Coba Bang, apa yang ini Bang? Kenapa? Takut kenapa? Takut kenapa? Sudah berapa lama menetap di sini? Sudah berapa lama menetap di sini di badan ini? Sudah berapa lama? Mending kamu jujur setiap pertanyaan. Berapa lama? Sekarang lepas tanya. Sudah berapa lama menempati badan ini? Sudah berapa lama? Keluarkan suaranya. Sakit kenapa? Sakitnya kenapa? Sakit cucu saya. Oh, cucunya. Kamu apanya? Kamu bapaknya. Sekarang kondisinya kamu menempat di sini, maksud tujuannya untuk apa? Menjaga. Oh, menjaga. Apakah dengan menjaga malah justru ini yang sebagai kau anggap sebagai cucu, tapi malah kondisinya dalam kendali? Di luar banyak. Selain kamu banyak juga. Dengki. Yang sakit kamu apa ini? Sakit. Sekarang begini. Kamu duduk sini. Kamu duduk di sini. Ini aku datang jauh atas dasar keinginan suaminya dan kemauan dari yang punya kuasa. Sekarang pindah di sini. Ayo Bang. Ayo Bang. Duduk di sini. Duduk di sini. Keram yang keram. Keram tolongin, keram. Keram. Ini siapa ini? Keram. Ini siapa yang? Ini sampai siapa? Keram. Sampai siapa? Hah? Sampai siapa? Tujuanku ke sini karena diundang. Kenapa? Gak suka dengan kedatanganku ke sini? Iya. Iya. Kamu gak suka aku datang ke sini? Iya. Iya. Kenapa? Ini sebenarnya banyak loh. Tapi ini maksudnya masih sadar, cuma nggak bisa menggunakan. Iya. Iya, jadi kayak kepribadian ganda gitu. Karena keluar rumah sakit kalau lagi gitu normal. Iya. Normal, jadi begitu saya ke rumah sakit normal, dari cek darah laboratorium begini normal semua. Kalau dia nanya begitu, jadi kalau udah panggil yang berarti udah nggak ada lagi, padahal mah masih ada gitu ya Pak ya. Jadi tetap pamit saya juga, saya kalau malam
minggir mas takut karena nggak tahu apa-apa saya kan jadi Udah berapa lama udah lama penyakit Pak. seperti ini? Udah lama. Lamanya berapa bulan, berapa 6 tahun? bulan, 7 bulan lagi. 7 bulan. Kan mulai dari sakitnya kaki hampir 8 bulanan lah Pak. Udah Masa? sampai berobat ke Tangerang, berobat ke kampung, berobat begini. Udah bisa dokter pulang? Bu dokter mah normal, Normal. udah diinfus, kan maunya diinfus. Jadi kalau kata orang yang lain katanya ini sakitnya bukan sakit dokter, sakit makhluk begitu, kamu harus baca begini. Saya tuh udah diikuti juga, malah tambah ini juga Pak, udah keliling juga, jadi sama ada buka istilahnya ini tetap. Kalau Berarti saya urutan ke yang berapa? yang terakhir kalau ini udah Hah? Enggak, yang terakhir berarti saya nomor urutan yang berapa? yang ngobatin itu dari ini ada di kalian satu, di sini satu, yang selain itu ada sekitar 6 orang lah Pak. 6, berarti 7 saya. Ini Mas Yanto orang ketujuh yang menangani istri dari suami. Ini kenapa? Kayak dulu masuk lagi yang di kampung saya dulu. Saya lihat matanya. Iya. Nanti kalau lagi dalam begini tiba-tiba Ada lelah? Lelah? Iya? Capek? Iya? Pengen bebas? Pengen layaknya manusia biasa seperti yang lain? Tatap mata saya. Proses pengobatan dari Mas Yanto yang istri dari bapak ini hampir setiap hari dia mengalami kesurupan yang mengaku dari leluhurnya. Iya. Ini minum, kamu ambil air dulu, air putih mana? Tisu. Katanya nyender aja, biar relax napasnya, plong. Ya, nyender aja. Ini yang gemetaran bukan teteh, Makhluknya. ya. Yang gemetaran bukan teteh. Kamu yang gemetaran. Iya. Mungkin makhluk loh. Jadi ini nggak tahu orang makhluk. Ngeblur mulu. namanya siapa? Purwati. Purwati bin Haji Bahtiar. Ini. Ini 20 batu. Tadi saya dilarang panggil Mas Yanto. Ngapa sih panggil orang begitu? Siapa? Saya cuma bilang mau pembersihan rumah, udah santai aja. Istighfar, astagfirullah lagi. Cete namanya siapa? Capek. Capek kenapa? Capek kenapa? Capek di sini. Oh, capek di sini. Makanya kalau capek di sini berarti keluar. Kenapa? Kalau capek di wadah ini, kamu keluar, tinggalin aja. Keluarin suaranya. Mau ikut saya? Dia ikut saya aja. Bukankah selama ini kamu lantang? Apalagi kalau sudah menguasai wadah ini juga lantang. Keluarin suaranya. Capeknya kenapa? Disuruh.
Oh, kamu capek disuruh. Ya, naon? Ya. Saya datang ke sini atas permintaan dari yang punya wadah pula. Kameranya blur karena efek dari benturan energi. Gak usah pakai bahasa Sunda karena jin bisa menyerupai bentuk rupa saja. Bisa bicara. Jin bisa mengatasnamakan siapa saja. Paham? Jin bisa pakai bahasa apa saja. Ada siwang. Kenapa? Capek. Kalau capek tinggalin wadah ini. Mau dikeluarin? Kamu udah bisa keluar sendiri. Siapapun yang menyuruh, kamu lebih patuh sama yang menyuruh, atau kujadikan tumbalku. Lihat seksama, perhatikan. Kau juga punya keluarga. Lihat seksama. Kau juga punya keluarga. Kau punya anak istri. Tidak usah mengatasnamakan sebagai kakek buyutnya, tidak usah. Kamu kan nampung aku sebagai mau. Ya. Coba tunjukkan taringmu. Tunjukkan cakaranmu. Arahkan kutu kuku ini. Kayak apa cakaranmu? Ini. Proses Paksa kamu keluar. Mau tidak mau untuk ditarik ke mediator dari tim Cah Nusantara. apapun bentukmu, dari manapun asalmu, dari wadah ini, dari perempuan ini, keluar dan masuk di wadah lampu yang sudah. Berani kalian mengganggu Sifat. Sifat. Sedih ya, sedih, Pak. Sedih. Cepat tenang, tenang dulu ya. Saya tenang dulu. Siapapun kamu, dari manapun asalnya atau butuh, silakan ambil semua yang berada di peredaran darah ini, di persendian ini. Kalau dipatuh dengan majikanmu, ya. Wah, Kalau dipatuh, kalau saya geser ke sana kan Mas, sifat astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya namanya siapa? Purwati, minta tolong sama engkau, minta tolong ya Allah, bebaskan dari belenggu hal gaib, makhluk gaib, bentuk apapun yang menguasai jiwa ragaku, sarafku, pikiranku, hatiku. Bebaskan ya Allah, lepaskan ya Allah. Hamba mohon ya Allah. Kepada siapa lagi kalau bukan hamba memohon selain engkau ya Allah. pengen sembuh. Sembuh, sehat jasmani, sehat rohani ya Allah. Amin.
Amin, amin ya rabbal alamin. Ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Sehat semuanya. Oke, pindah sono. Apakah tidak boleh? Iya, Kenapa tidak boleh? dia mangsa targetku. Sekarang aku tidak pakai bahasa basi yang aplik dengan aturan dengan pertanyaan pertanyaan percuma. Kondisinya saya pun jauh. Kau punya kemampuan apa? Banyak. Sekarang bersihkan semuanya. Aku perintahkan. Sudah kubilang tidak mau. Kagum dengan prinsip, patuh dengan sesembahan. Ya, Prabu. Jangan. Mama Prabu. Sejak kapan? Mama tidak tahu, Prabu. Dulu di masa lampau kehidupan di zaman kerajaan kau yang selalu beol. Kerajaan itu sudah tiada. Masih tingkah pola seperti itu. Ini perintah untuk tidak main-main. Lenyapkan segala apapun yang diperintahkan yang menyakiti jiwa raga ini. Laksanakan, Prabu. Harus bersih. Harus bersih. Aku tidak mau orang yang membutuhkanku masih dalam belenggu dari kalangan jejak politik. Aku tidak mau. Harus benar-benar bersih. Tidak ada sisa. Kakek wudhu. Bentar itu teh, biar wudhu. Kenapa? Berapa jumlah? Panggil sekarang juga disuruh hadir di hadapanku. Dia harus bersembunyi, Prabu. Kenapa? Mengetahui kedatangan dirimu. Aku datang jauh memang dengan cara. Nah, kedatanganku aku tidak mau diketahui dari setiap kalangan bangsa. Inilah caraku. Kita lari kemana? Bekas-bekasnya di lokasi rumah ini banyak pada kabur kemana? Hah? Bersembunyi, Prabu. Di balik bukit itu. Kamu sebagai pemimpinnya. Yang mengasihi mereka, menjaga mereka. Sekarang kau lebih patuh dengan majikanmu apa patuh denganku? Patuh karena terpaksa. Iya. Karena terpaksa. Sekian lama kau mencoba kembali dengan mewujudkan rasa kamu di sini. Kau bilang mengatasnamakan sebagai kakek buyutnya dan lokorenya untuk menjaga melindungi. Dari mana silsilah darah tersebut? Kalau memang menjaga melindungi, kenapa justru kalau kalian beranggap ini sebagai darah keturunan, kenapa malah dibikin penyakit? Sekarang aku jawab pertanyaanku, kamu jawab jujur.
Kamu dari kalangan bangsa apa? Jujur. Jujur. Hmm? Neraka perubahanku. Kenapa mengatasnamakan sebagai mau? Tujuannya untuk apa? Kamu mengatasnamakan sebagai mau, tujuannya untuk apa? Jin tetap jin, iblis tetap iblis. Kau boleh bangga di luar sana sebelum berurusan denganku, bisa mengatasnamakan dirimu siapa saja. Tapi di hadapanku, mataku tidak akan bisa kau tipu. Ada pertanyaan apa? Ada syarat apa? Mudah. Apa? Kau hengkang dari tempat ini. Begitu? Iya. Oke, syaratnya aku harus tinggalkan tempat ini. Aku juga sama mengajukan persyaratan dengan panggil semua keluarga. Ya, maka pimpinan berpiku. Hadirkan pemimpinmu. Sama sang kalah. Bagus. Aku ada persyaratan pula. Aku akan tinggalkan tempat ini. Asalkan kalahkan aku dulu. Karena ini adalah prinsip dasarku. Karena ini adalah semboyanku. Ayo. Kau tanggung makan resikonya. Jika kemampuan ini menarik tubuhmu. Silahkan katakan. Siapkan dirimu. Semuanya aku dulu lantakan tulang belulangmu. Wah, ya ampun. Ampun, jangan. Lepaskan aku. Bagaimana? Junjunganmu tidak akan pernah hadir. Kau adalah hamba yang tidak tahu adab. Apa pesan junjunganmu? Apa yang disampaikan junjunganmu? Ada manusia yang mempunyai kemampuan, bukan hanya sekedar manusia pada biasanya. Dia sudah dikasih kodratkan dari sang kuasa. Dengar seperti ini. Telapak jari siapa ini? Ternyata ini. Ya. Ternyata ini. Iya. Ya. Kenapa kau tidak berterus terang dari tadi, Prabu? Karena kau adalah hamba yang bodoh. Andaikan saja kau berterus terang, maka tidak akan pernah begini. Maka junjunganmu tidak akan hadir. Yang jelas kau yang sama-sama tidak memakai aturan. Junjunganmu sesembahanmu pun mengakui dengan posisiku. Kau hanya makhluk hina, makhluk lemah, nista. Sekarang tinggalkan tempat ini, atau aku jadikan lembur menjadi stamina. Camkan, jangan sekali-kali datang ke lokasi ini, baik dirimu ataupun keluargamu ataupun pengikutmu. Di rumah ini, tempat tinggal ini sudah ada bekas telapak jariku, bekas pula telapak kakiku. Ya. Itu akan menjelma bentuk rupa apa sesuai yang aku inginkan. Aku tidak mau lepaskan lagi keluarga kami. Kau sayang keluargamu? Iya. Pikir dulu,
Kalau memang kau merasa punya keluarga dan saya keluarga, kenapa kau mau disuruh-suruh dari kalangan bangsa manusia? Jangan beranggapan dari kalangan bangsamu tidak ada sanggup menandingimu. Kemampuanmu tidak ada seujung kukuku. Sesembahanmu sendiri pun tahu siapa aku. Hari ini aku masih berbaik hati. Lepaskan semua keluargamu. Sekarang tinggalkan tempat ini. Tapi aku jaminan. Rontokkan semua tulang belulangmu agar kau hidup di alammu sebagai makhluk yang lemah dan nista. Ini adalah hukuman. Aku tidak akan mengulangi yang kembali. Hukuman tetap berlaku. Aku akan berjauh meninggalkan tempat ini, Prabu. Berdiri. Namun, sejak kapan makhluk semacam ini mohon ampun dari kalangan bangsa manusia? Sejak kapan? Kali ini yang mulia Allah. Kali ini yang mulia Allah, Prabu. Keluargamu sudah aku bebaskan, tapi keluargamu pula semuanya aku berikan tanda. Ketiga jari ini adalah tanda bukti. Itu tidak akan bisa lepas. Manakala aku menyalahi aturan keluargamu, menentang, melanggar sesuai yang aku tetapkan, maka itu akan menghancurkan bukan hanya sekedar dirimu, semua kalangan bangsamu akan hancur lebur menjadi debu. Prabu, tanda ini hilangkan, Prabu. Panas silah. Tidak akan bisa hilang. Hilangnya nanti kalau sudah tabir itu sudah tergaris. Sekarang tinggalkan tempat ini secepatnya. Hiduplah di alam. Kalau majikanmu, anak bangsa manusia membutuhkanmu, kau melanggar, kau tetap memakai patuhan dengan aturan bangsa manusia, maka itu akan menghancurkanmu bentuk rupamu, bahkan akan menghancurkan manusia yang mendirikanmu, jantungnya pun akan hancur. Ini bukti, dan itu adalah hukuman terlena. Karena aku tidak mau menyalahi aturan yang sudah tergaris dalam kitab Al-Quran. Tinggalkan aturan pada ini. Pikiran seperti itu, Teteh itu nggak bersalah. Teteh jangan kemakan penyampaian mulut orang-orang pintar sama sini, nggak usah. Apa yang sudah terjadi, merasa ibarat kata itu sebagai bentuk penyakit, itu adalah sebagai tanda bukti Allah itu sayang sama Teteh. Allah itu cinta sama Teteh. Dengan cara apa? Allah tidak akan melimpahkan satu contoh bentuk bongkahan emas, tapi dengan cara seperti ini, karena itu adalah permintaan pemimpin kita, baginda Nabi. Cuman saya, maksudnya apa yang mereka harapin dari saya, keluarga saya di sini, apa yang mereka mau gitu. Yang namanya penyakit hati teh, di mana manusia pasti punya, ya. Namanya penyakit hati pasti punya. Yang penting Teteh pasrah sepenuhnya sama Allah. Saya benar-benar pasrah sama Allah. Yakin? Saya dikasih sakit kayak gini, Iya. istilahnya bentuk Allah ngasih teguran ke saya, penggugur dosa saya. Teteh pengen sehat kan? Iya. Sehat normal, ya. Sehat jasmani, sehat rohani. Buang pemikirannya, ya. Semua penyakit itu atas kehendaknya Allah. Tanpa Allah meridhoi tidak akan terbentuk apapun, ya. Itu sebagai tanda bukti Allah itu sayang sama Teteh, cinta sama Teteh. Karena Rasulullah dulu pernah ditawarkan urusan kemewahan duniawi, Rasulullah tolak. Yang penting mintanya keabadian di surga, kebahagiaan di surga. Makanya rata-rata umatnya Rasulullah dikasih bentuk ujian, cobaan, bentuk penyakit ataupun hancur dalam usahanya, hancur dalam rumah tangganya, pasti dengan kondisi terburuk akan ingat sama Allah. Tapi orang kalau lagi jaya tidak akan ingat sama Allah. Itu adalah permintaan pemimpin tercinta kita, Rasulullah. Tapi saya buktinya maksudnya balik lagi di hati saya tetap bersyukur, Pak. Ada suami saya, keluarga saya di sini, saya benar-benar bersyukur yang penting Teteh kan sudah niat, peduli, kepedulian Teteh sama keluarga siapapun memang benar tulus. Walaupun mau itu siapa, mau sekalipun itu orang gila sekalipun,
bila perlu kalau saya mau Makanya bantu, saya bantu. jangan disimpan, apalagi pemikiran oh ini penyakit berarti kiriman ini tidak usah, buang aja. Jadi tetes semua penyakit itu adalah pemberian Allah ya. Jadi buang pemikiran itu biar tetes semangat. Dengan kondisinya tetes semangat dan yakin, maka itu penyakit tidak akan kembali lagi ya. Karena saya pengen benar-benar sembuh. Saya juga capek Pak. Capeknya ya saya juga kesian sama suami saya, Iya. keluarga saya itu ngurusin. Jalan saya pun kayak berat. Kemarin itu kayak benar-benar berat. Ini kan karena prosesnya baru. Kalau di TV kan langsung minum langsung dreng bisa jalan. Ini kan karena proses baru. Ini ngerasain lemes banget, memang ngerasain Kayak lemes. gemeter Gemeteran lemes. Jadi pada kata baru dilepas kan begitu gemeter. Cuman yang kayak gimana ya? Intinya saya tetap berusaha berpikiran positif orang. Saya benar kalau mau bantu saya bantu. Saya ikhlas Pak. Ridho lillahi ta'ala. Biarlah Allah yang balas, Ya. Allah yang lihat istilahnya. Yang penting naik kalau pagi itu pas lagi bangun pagi matahari jalan-jalan tapi nggak usah pakai sandal. Jadi biar peredaran darah itu kan jadi penyumbatan sebenarnya. Cuma karena ditutup dengan kondisi hal mistik gaib jadi tidak bisa terdeteksi. Cuman emang saya akhir-akhir ini saya ngerasa di diri saya kayak bukan saya gitu. Ya kepribadian banget. Iya gitu karena kayak beban pikiran ditambah omongan sono sini orang pinter bilangnya begini jadi pikiran kan kacau. Ini yang benar mana jadi kayak jadi ngedrop. Ya sekarang ini sampai ini sekarang. Makanya disebutkan makan dulu berbeda. Kalau dia itu kalau lagi ini Pak. Tadi saya dengar Awi katanya mau ada tamu, dia bilang Sini gitu. aja Bang, sini mepet. Saya itu jujur aja saya udah gelisah. Oh gelisah. Tapi teteh enggak, teteh bukan teteh bukan. Nggak tahu, tapi saya perasaan Perasaannya saya, orangnya beda. Kamu perasaan saya udah gelisah. undang siapa sih? Sebelah Mas. Ya karena udah lama sih mendarah daging kan. Kayak gitu. Saya bilang Dan sekarang perasaannya gimana setelah ketemu yang tak undang dari suami kamu? Saya orangnya saya pelong aja gitu. belum. Saya pelong. Udah nggak takut lagi udah. Enggak. Oh. Tadi suruh Awi itu katanya ada datang. Saya udah gemeter duluan. Padahal saya nggak ada taringnya. Ini di Saya sini udah tuh jinak. kayak jantung dibilang Iya. berdebar juga. Apa Jadi sih? rasa takut itu gemeteran itu bukan teteh karena makhluknya yang menempati teteh. Nah ini karena teteh udah lepas dari belenggu makhluk tersebut. Terus dia kan plong. penyakit saya kan emang yang sering masuk rumah sakit kan selalu kram. Tadi saya ngerasa kram banget. Nah, itu. Itu makanya saya Makanya kan kalau Apa penyakitnya? mana kalau dia keram karena ngomongnya yang cuman keram dokter lagi. itu bilangnya ke saya cuma lambung, kalium rendah, HB rendah, kolesterol, asam urat, rematik, Komplikasi lah. semua darah normal, istilahnya hasilnya normal semua. Tapi anehnya Pak, kalau dari dokter ini udah dirawat inap 3 malam. Cuman Pulang, yang saya ngerasa sampai rumah aneh, jadi lagi. ini kaki saya kemarin sempet kayak keras, bener-bener keras. Terus jongkok juga saya tiba-tiba nggak bisa berdiri lagi. Terus pas mau masuk hari puasa bulan puasa itu Tadi tesnya mana? benar-benar itu di situ saya ngerasa ambruk banget badan saya. Teteh kan berarti pengen sehat selamanya kan? Sehat jasmani, sehat rohani ya? Enggak bukan cuman sehat seminggu 2 bulan apa enggak? Enggak ya. Saya pengen. Berarti kalau saya suruh teteh mau, suruh apa aja mau? Iya. Bener? Ikhlas? Nggak terpaksa? Saya suruh teteh mandi. Iya. Cuma mandi doang. Iya. Biaya dan pengorbanan Berarti saya urutan nomor 7 gini ya. nomor 7 lah Pak. 3 hari setelah puasa, 3 hari setelah lebaran, macet juga arah ke bandara, paksain pulang ke kampung. Sampai di kampung juga diobati, alhamdulillah perkembangannya kaki udah bisa jalan. Cuma yang kita bikin anehnya itu kalau dia udah pulang ke sini, ibaratnya mungkin pelindung buat saya nyampe ini datangnya jadi yang menyerupai ya kayak Mas tadi. Kalau saya lihat ini istri saya atau yang lain nih. Kalau ngomongnya itu sebenarnya kalau saya pribadi kalau udah panggil ya berarti Normal. normal. Istri. Gitu. Normal. Tapi
sekarang ini udah yang kayaknya nggak normal karena nih, kamu tuh yang harus tahu bahwa ada tuh yang lebih sayang daripada saya, daripada kamu. Saya itu di pelupuk mata saya ini ada kakek-kakek berjubah ini jenggot ini ada macannya gitu, mau katanya ini. Oh ya udah kalau begitu, tapi kan kenapa harus begitu? Nah nanti kalau seumpamanya istilahnya saya ngomong seperti itu, nanti dia normal lagi. Kamu udah makan belum siang? Kok enggak? Belok lagi ke Jadi situ. kayak badan ganda gitu ya. Nah, jadi begitu ngobrol-ngobrol, tiba lagi, nanti ada lagi kayak masalah ini babanya. Saya bilang gini, apaan gitu? Serba bingung hadapi kalau istilahnya mungkin baik istilahnya satu kan istilahnya udah pergi udah nih tanda ngobrol pak ngobrol biasa jadi nggak harus ngamuk. Tapi mimiknya udah berubah aja gitu ya. Langsung matanya sorotan matanya pak itu ini matanya ini biasa kalau saya sebagai suami istri kamu tidur di mana? Saya tidur di atas takut pak. Kalau dia udah gini udah malam-malam juga mau sorot begini udah terus situ aja. Jadi sekian banyak orang pinter bahasanya beda-beda penyampaiannya. Iya, dia dapat penyampaian. Ada yang ngomong bilang ini kiriman lah, padahal segala saran ibarat kata sudah dijalani, tapi kok tetap begitu aja. Iya pak, iya. Tapi yang mudah-mudahan atas dasar itu Allah, semoga saya bisa sampai sini, saya sampai sehat, bukan istri sampai dong, semua keluarga yang nampak di rumah ini sehat semua. Alhamdulillah. Sehat jasmani, sehat rohani udahlah. Iya tiba-tiba kalau bahasanya itu dia tiba-tiba datang ngobrol enakan di tempatnya. Begitu dia ngobrol nanti ada sesuatu masuk lagi saya bilang dulu artinya dalam beberapa menit ini saya udah ngerti dia. Jadi udah ngamatin gitu. Udah saya ngamatin sama juga pasangan hidup lupa yang ngamatin ada hal yang aneh. Saya ini hadapi kalau ngomong ke orang yang selain orang pinter, malah saya bukan ahli agama juga, tapi punya keyakinan kalau udah mulai dari aturan yang seperti Mas Yanto sampaikan itu, saya nggak meyakini hal yang begitu. Terus apa yang bikin kamu yakin ke saya? Jadi yang saya meyakini sesuatu itu Pak begini, penyampaian dan arah kita itu siapapun orangnya walaupun itu sekecil semut kalau mengarahkan yang benar itulah yang kita jadikan sebagai petunjuk buat saya menurut pandangan Pak. Kalau selainnya hanya berdasarkan itu harus menyelewengkan daripada ajaran kita, menyelewengkan harus buat potong kambing, bisa sajen dan sebagainya. Itu udah jalan pernah selama berobat istri ini? Iya. Saya menjalani ini sesuai itu katanya itu nanti ada yang ini kamu ada biskuit susu keren juga ya. Ya karena itulah kita ada yang minta kambing juga dipotongin gitu ya. Ini katanya kalau di malam Jumat bikin susu itu susu beli cuma satu itu Pak. Susu Plang itu susu malam Jumat bikinnya. Katanya kalau nggak cepat malam Jumat malam Senin, biar ada yang jagain dan sebagainya. Karena kepengen kita yang namanya sembuh ya, tapi tak menjadi. Jadi dalam hati saya itu biasa bertanya diri sendiri. Ini kayak ngundang lagi saya istilahnya. Benar itu memang. Ini istilahnya datangnya satu. Saya suruhkan begini sesuai dengan keterangan dari Mas Yanto di itu kalau kamu ngasih sesuatu makanan seperti itu kan nama rame-rame karena itu ada makanan berarti saya bikin penyakit sendiri. Tapi yang menjadi pertanyaan saya kalau saya nggak ngelakuin ini ntar yang ini kan melukai lagi saya nggak lihat. Serba salah ya. Serba salah. Salah satunya itu ya kita harus bagaimana juga. Istri saya juga katanya saya tuh pengen sembuh, saya bilang jangankan kamu saya sendiri ini pengen kau sembuh. Jadi udah lelah lah namanya. Capeknya. Itu sesama. Jadi kalau orang siapapun ya ini bagi orang yang di luar sana ada saran seperti itu kalau ngerasa takut nanti kalau nggak diikutin saran dari orang pintar tersebut takutnya nanti malah justru mencelakai. Nah, buang perasaan tersebut.
Buang, gak usah takut. Kalau kita berpedoman dengan Al-Quran, yakin dengan ajaran Islam, mengaku sebagai pemimpin kita Rasulullah, ya kan, yang tunggal hanya Allah, untuk apa kita punya takut dengan semacam seperti itu? Buang rasa takut itu, pasrah sepenuhnya sama Allah, dan yakin Allah tidak akan menjelakai umatnya, manakala punya sudah dasar hakul yakin. Tapi kalau masih dengan rasa keraguan, ya kembali lagi dari manusia. Jadi intinya keyakinannya. Iya. Di samping yakin, tekad bulat, terus mohon sama Allah. Itu. Udah, belum? Iya, belum. Udah bersih. Akhirnya, alhamdulillah istri saya udah senang. Saya belikan alat olahraga treadmill buat lelaki Pak. Untuk supaya dia jalan. Alhamdulillah, karena saya udah sehat ya. Habis maghrib menjelang isya, duduk sini, lalu apa semua. Tapi yang Bapak sampaikan itu semakin diladeni semakin jadi. Iya. Tapi kalau saya ke atas, diam-diam. Iya. Nah, kalau saya turun, ya, lihat nggak? Ya, kamu kenapa lagi? Kamu siapa? Wah. Tapi kalau saya tinggali, Nah, sadar sendiri. iya. Makanya makhluk kalau direspon, jin ataupun iblis kalau direspon itu makin jadi, makin berulang. Cara untuk menanggulangi orang yang Tinggalin. kerasukan, tinggal aja udah. Tinggal pergi kan sembuh sendiri. Apalagi makhluk itu ngancam-ngancam satu mau dibunuh. Enggak. Tidak ada sejarahnya. Makhluk itu tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kekuatan. Yang memiliki kemampuan dan kekuatan itu manusia. Saya tadi lihat bapak pas datang jantung, terus kayak mukanya tuh kayak Serem. Serem mukanya, apa ganteng? gitu kayak apa sih ya? Kayak apaan? Mukanya kayak apaan teh? Kayak gak enak aja sayangnya gitu tadi. Heeh. Lihatnya. Nah sekarang gimana? Ya biasa. Nah, berarti udah normal. Pokoknya kayaknya takut Jadi aja. hawa itu bukan dari hawa si manusianya. Hawa itu yang menyerap dalam organ tubuh jiwa raga yang menguasai, yaitu hawa makhluk tersebut. Tadi kan mau datang juga ngomong terus. Saya cuma kasih ayo Pak, kalau dia ngobrol, dan coba masak dulu ada tamu kan. Siapa sih? Teman saya dari Bogor. Siapa? Mas Yanto. Kenapa sih undang-undang yang begitu? Oh, tetehnya juga tahu. Tapi Mas nggak Yanto. ngerti dia cuma enggak. Enggak, saya nggak tahu tadi maksudnya. Aku kira temennya ini, cuma baru dengar namanya Yanto gitu kan, Pak Yanto. Saya bilang, saya sakit apa gitu maksudnya. Jadi dia kayak keberbedaan kayak gini. Habis ngomong sebenarnya saya bukan pengen ngomong begini, tapi Iya. yang keluar itu beda. Soalnya itu juga. Makanya saya sering berantem sama orang di sini. Jadi orangnya ini kan lembut. Biasa itu Pak, benar kata Bapak. Jadi sama orang itu biasa dalam bentuk kesadarannya, kalau orang itu mungkin kalau istilahnya menusuk ke dia, kamu sih orang mau udah capek, mau makan lagi. Jadi perasaannya dia itu ya udah kalau memang capek nggak apa-apa. Tapi di mulutnya ini bukan dalam bentuk kesadarannya dia mengeluarkan kata itu. Iya. Kamu kalau nggak mau kerja nggak usah kesini. Iya. Padahal menurut dia kok saya mau ngomong lagi tadi ya. Cuma baru-baru ini aja. Cuma kalau kaki emang ngerasanya awalnya sih sakit di bawah, tapi masih bisa jalan-jalan gitu. Jujur aja kemarin saya udah ngomong sama kamu, Pemda pun saya larang nanya. Dok, saya ini masih BAB terus ya, makan ini saya BAB, tapi awalnya tuh mau makan terus, dalam sehari itu makan ada 6 kali. Tapi saya BAB terus, BAB-nya itu nggak sehari itu bisa 10 kali. Ini katanya itu bahaya, bisa jadi kanker. Nah, jadi kanker, dia bilang Jadi gitu. kepikiran gitu. Tapi saya bilang, saya ini sakit loh, maksudnya. Itu kan baru perkiraan, Iya. belum vonis. Itu. Cuma kalau maksudnya kalau masih kayak gitu katanya bahaya juga, katanya bisa jadi kanker. Jadi katanya. Tapi bukan saya tidak boleh mengarahkan teteh percaya apa omongan perkiraan. Iya. Jangan diambil lagi, jangan Nah, diambil itu. negatif apa positif enggak. karena saya Teteh ini berpikiran, sehat. karena saya berpikiran saya ini sehat loh. Saya ini sehat walafiat. Saya kalau jalan paling nomor 1 lah kalau mau jalan-jalan. Jogging maksudnya. Jalan ke mall kayak Jalan kemanapun saya oke-oke aja. Saya ini sehat walafiat. Kenapa? Maksudnya baru-baru ini aja, nah yang saya rasain
Saya sering sakit di sini. Ini Pak, kalau itu Saya sering sakit di sini. sakit di sini. Jadi kalau Sakitnya tuh bener kayak kalau ditusuk sama cowok tuh nggak terasa. dia itu datang mungkin istilahnya sini nih. Makanya tadi tak suruh mandi itu sudah ditutup semua. Mudah-mudahan. Teteh ngerasain sekarang sama yang tadi gimana di rumah kemarin sama yang sekarang. Teteh sekarang kan plong, kayak nggak ada beban, Iya. plong cerah kan, Cerah. kayak semangat hidupnya bangkit lagi kan, iya kan? Iya. Itu. Inilah teteh yang sebenarnya seperti ini. Iya, orang saya sehat kok. Sehat. Jadi yang teteh susah jalan itu karena penyumbatan darah, penyumbat. Nanti dokter lah itu ahlinya dokter. Iya. Yang penting jangan kalau dipijit malah orang kayak selang kau masukkan air tapi mampet dipencet kau malah pecah. Ini mau dianjurkan buat Itu nggak usah. Terapi. Iya, nggak usah dipijit. Pesan saya nggak usah pijit. Karena ini efeknya karena kenapa darah itu menggumpal karena diolah dengan kekuatan mistis. oh ya. Makanya Yang di saya testi rasain- tidak bisa. Waktu awal puasa itu bulan puasa yang saya rasain di badan saya itu kayak berat. Berat kayak beban yang saya bawa di badan saya itu kayak bawa beban tadi berapa kilo gitu. Kayak tadi 30 kilo gitu yang saya bawa. Makan dulu. Kasih tuh, siapin dulu makanan. Yang penting tadi udah sehat. Itu pesan saya, saran saya jangan dipijit, jangan diurut. Teteh keluhannya apa ngomong nanti kan di scan apa di ronsen kan tahu. Tapi sih kemarin nyaraninnya sih fisioterapi ya, fisioterapi doang gitu. Karena sebenarnya saya ini nggak terlalu parah kalau dibilang nggak terlalu parah katanya. Cuman yang saya rasain itu kenapa sih badan saya tuh berat gitu. Iya, Ini karena di antara yang ngobatin ini yang saya ngalamin gitu ya Pak ya. Ini baru ngobrol yang enak begini seperti ini baru Pak. baru sekarang. Ya. Masa sih? Iya. Saya ngerasa kayak nggak kayak Benar. Oh, kayak ngap gitu teh ya. nggak kayak belum gitu. Ya. Nih ya. Berarti kayak plong lepas. Alhamdulillah. Lepas. Saya ngerasain. Mata saya kemarin waktu bulan puasa yang sebelah kiri merah terus. Jadi Saya berobat. yang sering teteh lihat udah nggak bisa lihat lah. Kalau kan ngomongnya saya begini dan begini. Teteh udah nggak bisa lihat. Teteh lihat ya kita itu manusia jalannya itu Kenapa kita. maksudnya? Ya, sekarang maksudnya saya Semalam ini gimana Mas? Yang dilihat maksudnya itu yang seperti saya apa? sering itu apa sih maksudnya? Yang kamu lihat itu apa semalam? Yang sering lihat itu karena makhluknya nempat di teteh. Karena udah nyatu di teteh, jadi seolah-olah teteh tuh kayak pinter. Makanya orang-orang sekarang tuh pada bangga, indigo bilangnya. Semalam saya nanya-nanya sampai kau sana kesana kemari. Ya kan di situ di kursi ya. Kamu tuh ini ya. Tapi dia sadar. Tapi ngomong. Nanti usaha. Tapi saya emang maksudnya ya percaya ya saya juga sama Allah. Saya dikasih cobaan. Sekarang mungkin penyakit saya di balik cobaan ini insya Allah selanjutnya kita lebih baik lagi. lebih baik lagi. Kan berarti Sudah lebih baik. Saya pengennya kalau ini saya pengen apa berbagi benar-benar ke anak yatim, jompo. Amin. Itu saya di sini. Amin. Nah, Ini pelong nih. teteh kan berarti selama ini doanya teteh bukannya suami berarti bukan nggak diijabah, diijabah melalui proses. Kan Ini begitu. dipertemukan dengan Mas Yanto. Saya tuh kepikiran ke Mas Yanto. Ibaratnya kan gitu. Ini orang ini mau nggak kalau saya panggil nih? Kebetulan masih lingkup daerah Jawa Barat jadi ya Ya kan maksudnya dia tuh apa sih ya namanya ya? Istilahnya kelasnya seperti apa sih yang itu harus bisa didatangi Mas Yanto. Tapi dan dorongan hati saya pas dia kejadian itu kok langsung keingat saya nomornya dia di itu memang udah saya simpan dari dulu. Cobalah aku cek dulu katanya lagi pandangan dulu ada handphonenya dulu udah selesai itu saya tuh kalau sekarang alhamdulillah udah nyata nih ya. Kalau semalam itu saya bilang ini mah kalau udah dicoba dateng nggak dia? Kalau saya kasih mukanya pakai ya? Iya pemberian. Maksudnya setiap masalah. Oh iya, pemberian. siap. Alhamdulillah. Ini terima kasih. udah selesai makan? Kalau bisa istri dalam hati sambil duduk kan capek teh ya, capek lelah ya Allah, udah capek udah lelah.
Kalau memang dikasih sembuh ya secepatnya dikasih kesembuhan ya Allah. Jalannya bagaimana dimanapun orangnya ya Allah, dipertemukan secepatnya ya Allah. Kan begitu teteh doanya kan dalam hati kan. Saya ketemu nih baru loh. Saya tuh kayak capek lelah. Ini baru belum begini Pak. Saya udah berobat keliling nih. Nggak usah saya sebutin kemana-mananya gitu ya Pak ya. Jadi kalau udah berobat, gimana yang perasaan ya udah enak atau yuk pulang yuk, nah gitu kan. Nah sampai rumah. Jadi dia kalau udah mudah-mudahan ya Pak ya. Istilahnya beranjak dari rumah saya pulang. Mudah-mudahan enggak. Karena biasa setelah orang berpaling dari sana, dia datang lagi. Wih, Semangat. ini ujian saya nggak ngerti. Tapi sebenarnya jujur Pak saya tuh karena berpegangan dalam bentuk katakan manusia itu bahwa yang paling mulia dalam Allah yang ciptaannya kan manusia. Jadi kalau ada kerasukan atau bagaimana, saya bukan nggak takut. Cuma kalau berubah, kalau datang malam-malam itu nyolong begini, mendingan saya. Saya bukan nggak percaya ya yang namanya kayak goib-goibnya. Itu kan memang ada ya. Tapi karena saya belum pernah ngalamin, saya belum percaya. Saya bertanya-tanya dalam hati saya itu sebenarnya ini apa sih yang ada di diri saya ini gitu loh. Jadi dia punya keluhan, bilangnya normal. Sini orang pintar bilangnya begini, ini semuanya dia bikin sampai dia lelah. Makanya janjinya ya Allah, andaikan aku dikasih kesembuhan secepatnya dikasih sembuh. Andaikan kondisinya ini batas waktu akhir secepatnya, saya nggak mau merepotkan siapapun ya Allah. Lelah. Jadi penyampaian apa yang dia burukkan dalam hati terjawab. Siapapun dimanapun orangnya dipertemukan secepatnya ya Allah. Kan janjinya dia seperti itu, akan aku anggap sebagai saudaraku ya Allah. Dimanapun ya Allah. Tanya. Iya. Ya, gitu. Nggak usah sedih. Berarti doa itu dijawab sama Allah. Saya sedihnya cuma bersyukur aja. Iya. Di sini boleh ya? Iya, sini. Maksudnya bersyukurnya dia maksudnya Makan dulu, bentar dulu makannya lagi. Dia tetap semangat mau ngurusin saya. Saya dikasih ketemu sama Mbak, sama dia, sama Bapak. Saya bersyukur gitu. Maksudnya karena saya meyakinkan menjadi sembuh, normal lagi seperti semula karena saya sehat gitu. Karena istilahnya kayak gitu Pak. Belum live lagi karena kan emang kita kemarin Habis keluar mengikuti di kota. luar kota. Benar-benar baru balik dari balik. luar kota kita itu malamnya kan isi hanya telepon dia. Memang udah memang rezekinya kesini ya. Cuma kadang memang sih manusia kadang serba salahnya kita berbuat baik, tapi saya tetap saya pengen punya hati yang lembut, Yang legowo. Iya, saya pengen punya hati yang sabar, nerima, walaupun itu istilahnya salahnya di orang, tetap saya nggak mau membenci orang, itu tetap saya pengen berbagi. Yang penting kita manusia berpikirlah selalu positif. Ada orang ngomong ini itu abaikan. Yang penting kita berpikir positif dan positif itu kita arahkan tetap hanya Allah yang punya segala. Itu apa? Itu aja udah sampai. Allah ngasih cobaan ke saya, tapi saya itu mampu. Ya, berarti Allah tuh sayang sama sampean. Dengan cara saya supaya sampean selalu ingat sama Allah. Iya. Sampean dikasih penyakit ini sama berarti supaya suami juga ingat sama Allah. Tanpa disadari suami dulu begini ya Allah, saya harus kemana lagi ya Allah. Ya. Iya kan? Iya, benar. Betul-betul besar. Harus kemana lagi ya Allah. Makanya semalam telepon, percaya nggak percaya hanya suatu hal yang mustahil bisa mendatangkan Mas Yanto. Iya. Berarti kalau nggak datang berarti Allah ingkar. Allah mengabulkan doanya. Apa sayang? Mana? Saya kayak lihat Mas Yanto ini Bukaan. di mukanya kayak Habis gitu. tadi belum saya baru dengar dia ada mau ada tamu ke sini. Baik siang, emang saya sakit apa? Nah, tadi itu kan saya kan nggak tahu. Saya ini sebenarnya jujur demi Allah saya udah gelisah. Padahal saya belum nyampe udah gelisah ya. Gelisah. Jadi saya nanya ini. Kaki saya sampai dingin. Ini saya ini meriang atau apa sih? Makanya tadi saya ditempelin itu kan. Sakit kepala juga iya. Udah sakit kepala. Tadi saya nanya, ya coba masak dulu, ntar ada tamu saya. Tapi dia kan nggak tahu Mas Yanto seperti ini. Iya. Cuma katanya, saya bilang itu sama siapa? Teman saya. Ngapain sih kepanggil orang-orang seperti itu? Emang saya sakit apa? Nah, berarti dia itu nggak tahu
bahwa ini bisa menyembuhkan penyakit. Padahal kan saya teman doang. Karena yang tahu makhluknya. Iya, makhluknya. Iya. Menempatlah di wadah ini melalui suara yang ditempati. Saya benar-benar gelisah. Dia ini kalau saya tadi duduk sini Pak, bisa jadi tadi itu kram. Nanti disuruh lagi ke rumah sakit supaya menjauh dari Mas Yanto. Yang keram itu sebenarnya bukan kayak makhluknya. Tangan saya kayak Nah, buset banget. yang kemarin itu kalau bawa ke rumah sakit kalau kram seperti ini, bukan kamu sebenarnya. Begitu nyampe di situ, dicek namanya. Berarti yang makan sehari sampai rakus kayak gitu bukan saya juga. Iya. Sampai 6 kali. Malah lebih loh. Makanya banyak Bu. Sebenarnya bisa Makan jadi. saya banyak. Nggak lumrah lah ya, nggak normal. Tidak normal. Ini makanannya juga itu makanan yang kayak bau-bau, pepes itu yang senang loh Pak. Berarti ini Teteh ngerasain bener belum? Ya. Bener, enak, Oh nggak ada. bener, mengakui. Ini tidak settingan loh. Enggak. Kita ketemu baru ya. Jadi kayaknya gitu ya kalau nanti istilahnya ada yang mau nongol di sekitaran sini ya. Katanya ini udah datang tamunya. Saya malas nyamperin gitu. Ini berarti saya udah izin atas persetujuan dari ini ya, berdua ya. Nanti saya Pokoknya itu jangan dipijit, jangan diurut lah. Itu kalau dokter nanti kan dituntut untuk mencairkan. Mudah-mudahan bisa terlentang. Terus kalau pagi jalan muter kalau matahari mau keluar itu, tapi jangan pakai sebentar loh. Juga kamu nggak bisa lagi. Ya sedia tuh Pak, bikin juga perhiasan. Itu yang ada orang di atas. Jadi di dalam rumah itu katanya banyak yang keliaran sih Pak katanya. Yang tadi itu kan dari pimpinannya. Oh. Makanya itu namanya udah kalian kabur semua. Saya sampai kayak anak kecil. Kalau dipikir lucu tuh ya, saya belum nyampe aja udah ketakutan ya. Itu langsung disambut tadi Pak. Langsung disambut dan pas Bapak Mas Yanto datang, langsung disambut sama langsung jadi. Saya gelisah tapi benar. Sekarang udah nggak bisa. Saya bukan ngada-ngada ya. Saya bukan ngada-ngada. Saya lihat Mas Yanto mukanya lain gitu. Pas datang tuh. takut ada lihat. Takut. Saya gelisah. Bisa. Kita apa sih orang saya sehat gitu kan? Ini orang apa sih? Kayak orang mukanya kayak orang mau niat apa sih? Wajah-wajah serem gitu. Mau kebegal. Tambahnya kayak mau habisin orang gitu. Saya sempat biasa kan di situ. Iya. Iya, kayak Karena itu kan bukan hawanya. Kalau hawanya itu yang normalnya seperti ini. normal ya, sama manusia kan normal ya. Iya. maksudnya. Ini normal ini saya udah tahu. Dia udah kalau dia ini karakternya Pak, istilahnya kalau sama orang itu nggak apa-apa lah kamu mau cuci saya yang penting aku seneng gitu dia tuh. Tapi kalau dia istilahnya hari barang itu kalau mau curi langsung aduh. Tapi ya itu yang bikin aneh Pak. Anehnya itu gini, tiba-tiba normal, tiba-tiba Langsung berubah lagi. ntar berubah normal lagi. Jadi Berubah nanti lagi. kalau kesurupan kan biasa kesurupan mungkin Total. sekitar 12 menit. Total ya. Nah normal lagi udah normal terus. Iya. Ini sambil ngobrol ada selang-selang. Iya gitu. Karena wadah ini buat ajang. Satu ini habis nampak, ntar Beda di luar lagi. ada datang Makhluknya empat lagi. banyak. Dari ini Yang nampak saya rasain, lagi. yang saya rasain masih dari luar tuh ke saya tuh kayak dalam hati saya kayak ada bising. Nah, Apa sih maksudnya? Makanya ini dengan cara Saking seperti banyaknya ini, jadi semuanya rame. tak tutup. Iya. jadi sekarang ya nih yang sesajen susu sesajen apa dan Udah, sebagainya jangan. itu udah buang. Kita nggak usah lagi melakukan. Mending susunya buat saya. Iya boleh. Buang. Dan kamu basin. Lajin gak ada yang susu. Malah mau basin. Mending saya minum. Karena saya mah gimana ya kayak Ini Pak, mungkin nggak bisa. Beneran dia. saya bukan ngada-ngada loh Bu. Nih, Bukan aku sih. kalau untuk malam Jumat itu, Ini mah susahnya cara. nah, Sajen itu, susu itu buat sajen guys. Ini setiap malam Jumat. kalau bukan malam Jumat, kalau nggak malam Jumat, malam Senin, kalau kelewat Terus caranya gimana?
Ya Diceplusin gitu. begini baru kasih biskuit lah, baru giniin ini buat Kelihatan sebenarnya. ini gitu. Oh, disebutin. Ya. Buset, ya. Nah, Sudah berapa lama menjalani praktek seperti ini? ya udah dari kampung juga sebenarnya Pak. Udah sebelumnya juga dari sana udah di kampung udah sama orangnya saat begini. Ya itu tadi nggak diikuti takut nanti marah. Malah kalau saya berpikir juga kalau saya bikin begini undang, jadi ya maju kena mundur. Pantesan ramai banget orang dikasih susu ya. Iya. Nah ini maksudnya bukan saya nggak gitu Pak. Memang memaksa saja begitu. Tambah Ini kan Teteh sehat semuanya, nggak ada kendali apapun, ini normal, sehat jasmani, sehat rohani. Nadar Teteh kan mau menjalankan perintahnya Allah, jalankan semangat, itu aja. Kita sesama saudara muslim saling mendoakan, ya kan? Apalagi bisa ngasih Al-Fatihah, nanti bisa saling dikenal. Apalagi orang semasa hidupnya menghadiahkan surat Al-Fatihah, apalagi lewat di makam baca surat Al-Fatihah, itu dikenal, dirindukan para ahli kubur. Gitu. Untuk apa seperti ini? Ini dikonsumsi manusia, bukan bangsa jin. Kalau kita praktek seperti ini, berarti jadinya syirik. Sedang syirik dosa yang susah diampuni. Berarti Allah tuh paling pada saat benci. disajirin itu dibuka, sedotannya dimasukin. Jadi akhirnya kan udah selesai basi dibuang dong. Mau bazir ya. Berarti kan sama juga melecehkan Allah. Allah memberikan rezeki, suruh dinikmati. Tapi padanya kan dihambur-hamburkan, ya. Mending dikasih orang kan baru jelas. Ini mau susu anak saya. Berarti ini ikhlas di bawah anak saya ini ikhlas. Rezekinya Zara. masa sekali ya. Rezekinya Zara. Nah, jadi ya, makanya saya menyimpulkan bahwa di rumah kita ini alhamdulillah sesudah dengan Mas Yanto udah dibersihkan dengan makhluk seperti itu, udah ditutup dengan makhluk itu, nggak ada lagi yang begitu, semuanya kita singkirkan. Jadi kalau memang Ntar tak kasih lagi nih. kalau gini tuh marah udah ke Mas Yanto kan begitu. Allahumma sholli. Lah kita masih hidup, praktekin lah. Siapa lagi? Meninggal yang menyucikan orang lain, lah kita masih hidup, sucikan diri sendiri. Ya. Itu. Kalau kita sebagai mengaku sebagai umatnya Rasulullah mengenal umatnya bukan melalui identitas, tapi siapa umatku yang semasa hidupnya mendawamkan sholawat, maka itu akan dikenal Rasulullah. Jadi bukan hanya sekedar pengakuan, praktekin itu. Terus Teteh nggak usah ingin tahu ini siapa sih yang ngerjain. Ini yang siapa, nggak usah minta. Terus kenapa sih harus sarana pakai seperti ini? Lah, Rasulullah juga senang pengharum ruang, Rasulullah senang wangi. Waktu mau menjalankan sholat pun khasnya Rasulullah, makanya ininya kasturi. Makanya semuanya itu teragum dari 5 nabi, sambil itu mudah-mudahan bermanfaat untuk Teteh sekeluarga. Amin. Semuanya berkah barokah, sehat jasmani, sehat Intinya rohani. saya pengen sehat, Iya. saya nggak mau suzon, saya Iya. pasrah sama Allah ya Allah. Jangan pengen, harus. Iya, Mm-mm. maksudnya Allah yang tahu lah. Iya. Sampai Pasrah. akhir. Pokoknya kalau Teteh sehat ya udah. Biarkan orang itu mau gini-gini nggak bakalan nyampe lagi udah. Saya minta kesehatan, minta rezeki yang Amin. lancar, Amin. biar saya bisa berbagi lagi sama orang-orang yang membutuhkan lah, Terutama Sama yatim sedikit, piatu. mau gimana. Udah mungkin udah makan dulu ya. Terima kasih, ini jamuannya dari tuan rumah. صل وسلم دائما على مدى صل وسلم دائما على مدى والعالي والأصحاب من قد وخاد وآلي والأصحاب من قد وخادا صل وسلم دائما على مدى صل وسلم دائما على مدى والعالي والأصحاب من قد وخاد وآلي والأصحاب من قد وخادا